sampailah di satu tempat semacam gundukan pasir. Disitulah Ibrahim meninggalkan Hajar beserta Ismail. Ini ada dua riwayat Bapak Ibu. Riwayat pertama, begitu Ibrahim meninggalkan Hajar, begitu saja meninggalkannya. Srok tinggal lungo tanpa menengok. Bayangkan Bapak Ibu, istri tercintanya ditinggalkan begitu saja oleh Ibrahim. Ibrahim tidak menengok. Sarah mengejar, "Ya Ibrahim, kenapa aku ditinggalkan begitu saja di sini?" Ibrahim tidak menjawab, tidak menengok, karena memang perintah Allah. Mungkin kalau nengok menjadi orang tegel dari ras itu. Ibrahim cuma menangis. Sarah tanya lagi, "Ada apa? Kenapa aku ditinggalkan di sini?" Ibrahim pun tidak menjawab, hanya menangis sampai 3 kali. Baru Hajar atas ilham Allah mengatakan, "Ya suamiku, apakah ini perintah Allah?" Ibrahim baru menjawab, itu pun tidak dengan kata-kata, cukup mengangguk, tidak menengok. Kalau panjenengan Bu sekarang diperlakukan seperti itu, di daerah yang tandus, gersang, kering, di tengah panas terik matahari, tidak ada tanda-tanda kehidupan, hewan tidak ada, tumbuhan tidak ada. Jangankan tumbuhan hijau, tumbuhan kering pun tidak ada. Saiki misalnya panjenengan ditinggal bojone teng mall gelem ora? Oh, gelem banget. Neng mall. Saya dapat cerita dari teman saya, muslimah ini, pakai jubah. Itu senang jane namanya manusia. Jadi nek dolan nang CCM, SCH, Galeria, mall. Tapi suaminya nggak mau, malu karena dia pakai jubah juga gitu. Terus kata istrinya, "Udah ditinggal aja dah." Jadi diantar ditinggal, dan udah selesai dibel dijemput. Malah minta seperti itu, anak mall kok. Coba kalau Hajar di gurun pasir, murah dulu. Tapi itulah yang terjadi. Riwayat yang kedua tidak bolak-balik, tapi langsung. Hajar yakin. Kenapa Hajar bisa mengatakan? Dalam riwayat kedua, Hajar nggak menanyakan kenapa aku di sini, kenapa aku ditinggal, tapi Hajar mengatakan, apa ini perintah Allah? Seorang wanita, Bapak Ibu, bisa mengucapkan kalimat ini tentu tidak serta-merta. Ada proses panjang yang menyebabkan seorang ibu bisa mengatakan apa ini perintah Allah. Maka pasti di dalam kehidupan rumah tangganya, Ibrahim selalu memberikan tarbiyah, selalu memberikan pendidikan Islam kepada istrinya. Sehingga ketika ditinggal istrinya mantap mengatakan, apakah ini perintah Allah? Begitu Ibrahim mengatakan iya, walaupun mengangguk, Hajar yakin mantap kalau memang ini perintah Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan. Pasti itu. Itu keyakinan Hajar. Tidak muncul begitu saja melalui proses pendidikan di dalam rumah tangganya. Pasti itu. Maka panjenengan pas sebagai seorang suami tidak henti-hentinya tiap saat memberikan pelajaran tarbiyah Islamiyah kepada istri dan anaknya. Sehingga ucapan-ucapan yang keluar dari istri dan anaknya selalu ucapan yang keluar dari hasil pendidikan suaminya dalam ridha Allah. Tentunya suaminya bisa menjaga diri. Jadi enggak main-main itu. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Begitu Ibrahim meninggalkan berdua sampai ke tanah yang agak bukit nanjak, Ibrahim baru membalikkan badan dan mengangkat kedua tangannya kemudian berdoa. Doanya sangat viral. Ada di dalam surat Ibrahim, surat yang ke-14, juz yang ke-13 ayat 37. Mari dihafalkan adik-adik.
Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami yang selalu memelihara kami, inni askantu, sesungguhnya aku tinggalkan min dzurriyyati, sebagian generasiku, biwadin, di tanah yang gersang, ghairi, yang tidak ada apa-apanya. Di itu yang sangat keterlaluan, betul-betul banget gak ada apa-apanya, gersang. Di samping rumah Allah, inda baitikal muharram. Jadi di samping rumah Allah, tanahnya tandus gersang. Disitulah Ibrahim meninggalkan keturunannya. Rabbana liyuqimus sholata afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, disinilah agar orang-orang mendirikan sholat. Jadi perintah sholat dari dulu sudah ada. Bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat yang banyak berupa buah-buahan, tanam-tanaman. Padahal tandus. Dalam riwayat lain Nabi Ibrahim menambahkan doanya, ya Allah, datangkanlah orang-orang yang bisa menemani istri dan anakku. Itu doanya Ibrahim. Terkabul betul? Ya terkabul. Nyatanya sampai sekarang banyak orang yang datang. Nah, kalau panjenengan mengamalkan doa ini, pasti rumah panjenengan Bapak Ibu banyak dikunjungi orang. Saya sudah membuktikannya. Saya mengamalkan doa ini, tiap hari ada orang datang. Pengamen, pengemis, akhir arisan, listrik, itu orang Ibrahim. Lagi mandek orang tak amal gitu. Aniatnya itu sing teko itu. Sing teko dekorator mandek persoalan. Bon, kita tinggalkan Ibrahim ya, karena Ibrahim menuju kembali ke Palestina menemui istri pertamanya. Sekarang kita lihat bagaimana Hajar dengan anaknya Ismail yang ditinggal oleh Ibrahim hanya dibekali 2 tempat makanan dan minuman. Kalau dulu namanya gembes, satu isinya makanan, satu isinya minuman. Hajar mulai berpikir, ini pasti habis minuman dan makanan. Mumpung masih ada waktu, cobalah cari-cari, siapa tahu di sekitar sini ada kehidupan, ada perumahan, ada perkampungan, ada tanaman, buah-buahan. Tempat yang terdekat hanya 2 bukit, Sofa dan Marwah. Maka Hajar mulai naik bukit yang pertama, namanya Sofa. Dari Sofa terlihat di bukit yang satunya bernama Marwah ada air. Maka Sofa ditinggalkan oleh Hajar. Hajar jalan kaki turun ya. Begitu sampai hendak naik ke Marwah, lari. Sampai di Marwah, lihat ke Sofa ada air. Turun lagi dari Marwah. Begitu hendak naik Sofa, lari. Ternyata nggak ada air, hanya fata morgana. Balik lagi lihat ke Marwah seperti itu. Diulanginya sampai 7 kali. Berakhir di mana Bapak Ibu? Sofa atau Marwah? Sofa, Marwah. 7 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berakhir di Marwah. Ketika sampai di Marwah tidak ada air. Ini ada 2 riwayat. Riwayat pertama, Hajar batin, ya Allah, aku sudah melakukan, kurang apa aku coba. Ternyata tidak ada air.
Tiba-tiba terdengar suara. Di riwayat kedua, begitu di Marwah tidak ada air, Hajar membalikan badan, lihat Ismail. Ternyata di bawah Ismail ada air. Nah, dari mana air itu muncul? Ada 3 riwayat. Yang pertama, ini yang paling viral, yang sudah kita kenal dari guru-guru agama kita. Barangkali panjenengan juga begitu. Airnya dari ijakan kakinya Ismail. Gusuk-gusuk batu bajunya. Itu ya. Pernah dengar ya? Mohon maaf, ternyata hadisnya lemah. Riwayat yang kedua, airnya muncul dari bekas injakan ontanya Nabi Ibrahim. Masih tinggal, aja nggak lihat. Ternyata muncul airnya. Karena lagi fokus kepada Ibrahim. Nah, dengar betul? Itu juga hadisnya lemah. Nah, sekarang hadis yang kuat, yang banyak beredar di negeri sana, bukan di Indonesia, itu ternyata dari sayapnya malaikat Jibril. Jadi dicukil itu, kemudian keluar airnya. Begitu keluar airnya, naluri seorang ibu dalam kondisi bekalnya hampir habis, sangat haus, refleks ini airnya dibendung dengan tangannya sambil mengatakan zam. Zam ini bukan bahasa Arab, Pak. Bahasa Mesir. Kan Hajar aslinya Mesir, bukan Arab itu. Sehingga dengan bahasa Mesir, zam, kumpul, biar nggak luber-luber. Khawatir kalau luber nanti habis. Semakin luber. Terus seperti kalau adik-adik di pantai itu loh, ada ombak, gawe bangunan pasir kan mesti gini toh, menolak cepat hilang bangunnya. Zam seperti itu. Ini hikmah Allah Bapak Ibu. Nyatanya sampai sekarang Zam-Zam nggak pernah habis. Sudah berapa miliar orang meminum sejak dari dulu sampai sekarang tidak habis. Ini kan hikmah Allah. Oke, saya mundur di peristiwa yang terjadi 3 hari sebelum ini. Nanti ketemu sini lagi. Ini tidak dulu. Ada satu peristiwa yang terjadi di negeri Yaman. Yaman itu satu-satunya negeri asli Arab. Yang lain bukan asli Arab. Yordania, Sudan, Turki, Irak, Iran itu bukan Arab asli, Pak. Arab musta'ribah. Arab yang diarabkan. Bukan Arab tapi selalu menggunakan bahasa Arab jadi orang Arab. Nikah dengan orang Arab jadi Arab. Panjenengan Bapak Ibu kalau tiap hari menggunakan bahasa Arab jadi orang Arab itu. Namanya Arab musta'ribah, bukan asli Arab. Yang asli Yaman itu. Di Yaman ketika itu Bapak Ibu tanahnya subur, makmur. Dan ada satu bendungan besar yang namanya bendungan Zadul Ma'arif. Ini kalau menurut saya harusnya tertulis dalam keajaiban dunia. Karena bendungan ini terbuat dari kayu, bukan batu, bukan semen. Kan nggak bisa kayu menahan air begitu banyak, tapi nyatanya bisa. Ini mukjizat dari keajaiban dunia. Tanahnya subur, kanan kirinya tanaman, bunga, buah-buahan, makmur itu. Sayangnya Bapak Ibu, penduduknya kafir, tidak beriman kepada Allah. Allah sudah mengingatkan tapi tetap saja ingkar, maka Allah kirimkan musibah. Musibahnya ini pelajaran buat kita. Allah tidak kirim tentara, Allah tidak kirim bencana, Allah cukup mengirim seekor tikus kecil. Sudah tikus kecil lagi. Ini pelajaran buat kita Bapak Ibu. Kalau di rumah kita sudah ada tikus walaupun satu, hati-hati. Ada apa ini? Mesti ada yang salah dengan rumah kita. Tikus ini masuk ke bendungan. Bendungannya terbuat dari kayu. Digigiti.
penduduk Yaman itu nggak perhatian, cuek, alah mau tikus kecil, siji meneh apa, nggak perhatian, jadi cuek. Padahal tikus ini tiap hari gini-gini, sidik, sampai bocor, keluarnya sedikit juga masih cuek, kan bendungannya besar. Kalau penjenengan ke Wonogiri, bendungan Gajah Mungkur itu butuh waktu setengah jam untuk memutar itu. Jadi kalau di satu sisi bocor mungkin nggak konangan. Ini yang terjadi di bendungan Zadun Ma'arif ya seperti itu. Ada yang bocor, penduduknya nggak perhatian karena bocornya kecil. Karena nggak perhatian lama-lama jadi besar. Dan sampai pada saatnya bendungan itu pecah, luber airnya, banjir besar, semuanya berantakan. Dan saat banjir selesai, semuanya menjadi kering, tanamannya rusak semua, hancur semua gara-gara tikus. Hati-hati, pelajaran buat kita. Nah, setelah kekeringan tidak ada jalan lain, harus pindah. Pindahnya kemana? Tempat yang paling dituju adalah negeri Syam. Yaman, Bapak Ibu, letaknya di sana. Syam itu sana. Kalau dari Yaman mau ke Syam, pasti melewati Mekah, pasti itu. Karena nggak ada jalan lain. Waktu itu belum ada pesawat, hanya jalan darat. Terus muter-muter besok. Orang Yaman sudah hafal karena sering lewat Mekah. Di Mekah nggak ada air. Tapi hari itu ketika lewat Mekah, di atas banyak burung muter-muter. Pasti ada air. Air dari mana? Curiga. Maka seluruh penduduk Yaman yang pindah jumlahnya sekitar 200 mengutus 10 orang untuk mengintai dulu siapa yang ada di Mekah. Jangan-jangan ada musuh. Tetapi sampai di Mekah ternyata hanya dijumpai seorang wanita dan seorang anak kecil yang sedang menunggui air. Nah, ketemu di sini Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh orang Yaman ini? Orang Yaman ini Bapak Ibu adalah suku Jurhum, bukan Jumhur, ini beda lagi. Jumhur kan ulama, ini Jurhum. Suku Jurhum itu suku yang memiliki peradaban tinggi, pandai bercocok tanam, bertani, beternak. Ya. Walaupun mereka ingkar kepada Allah, tidak beriman, tapi memiliki akhlak budi pekerti yang mulia. Melihat air yang hanya ditunggui seorang ibu dan anak, kalau logika kita nih, kalau hidup di masa sekarang, bangsa sekarang pasti diminta, direbut, kalau perlu dibunuh ibu dan anak ini. Ini kalau sekarang, jangankan hanya air. Ya, contohnya negara kita nih, orang asing datang menjajah ambil, yang kebangetan kita sendiri malah dinaikkan, dijual malah itu loh, banget banget. Pun tidak ketawa-tawa ceritanya. Kembali ke Hajar lagi. Dengan rendah hati suku Jurhum ini mengatakan, wahai ibu, bolehkah aku mengambil air ini? Sopan banget. Kalau boleh, aku akan siap memberikan upeti. Aku punya banyak sapi, kambing, kuda, onta. Kami juga pandai beternak, kami pandai bertani, bercocok tanam, berburu. Kalau boleh, kami siap di sini membangun komunitas. Kita lihat apa jawaban Hajar. Beda dengan jawaban orang-orang Indonesia. Orang Indonesia siap, boleh ke sini. Kalau perlu tak jual penuh. Hajar tidak. Hajar jawabannya, silahkan Bapak, boleh mengambil air, boleh tinggal di sini, asal hak milik air ini ada pada kami. Hajar Bapak Ibu, seorang diri hanya dengan anak kecil sanggup menghadapi 10 orang dari suku yang sudah punya keterampilan. Hajar mengatakan, silakan boleh menikmati air, boleh tinggal, tapi hak milik air ada pada saya.
Biar kita berani seperti itu, malah dibeli apa? Sekarang punya apa? Nikel nggak punya. Bapak Ibu, obat-obatan seluruh dunia jumlahnya 40.000. Indonesia punya 30.000. Tapi nggak ada yang pakai nama Indonesia. Harus pakai nama penelitinya. Penelitinya orang asing, jadi pakai nama orang asing. Pasak bumi itu hanya ada di Pulau Borneo. Temudi Pak, Kalimantan. Di sana ada gudang besar milik Belanda. Kalau diangkut pakai kapal hanya butuh waktu 4 jam naik ke atas. Ini dipetangin naik ke atas sampai di Belanda yang 4 jam. Punya kita Pak, pasak bumi, pecah tanah Pak. Punya kita, tapi diangkut ke Belanda. Orang Borneo nggak ada yang berani mengatakan ini hak milik kami, nggak ada, diangkut ke semua. Kamu bilang kita. Ya, kembali ke hajar. Kita lihat Bapak Ibu, tidak ada 24 jam. 1 kali 24 jam tidak ada. Allah sudah memenuhi doanya Ibrahim. Kemarin Ibrahim baru saja berdoa, ya Allah kirimkan orang Arab untuk menemani istri dan anakku. Nggak nyampe 24 jam. Allah sudah kirim orang-orang datang dan membentuk komunitas. Maka terbentuklah satu komunitas di situ antara Ismail dan Hajar, orang Mesir, Ismail orang Palestina, anak lahir di Palestina, dengan suku Jurhum orang asli Arab. Nah, maka Bapak Ibu, perjalanan selanjutnya disitulah Nabi Ismail tumbuh menjadi dewasa dengan memiliki banyak keterampilan. Ismail orang asli Palestina tapi pandai berbahasa Arab. Inilah nabi pertama yang pandai berbahasa Arab, Nabi Ismail. Dan Ismail adalah nabi pertama yang pandai berkuda. Nabi sebelumnya nggak pandai berkuda, malah mungkin nggak bisa. Ismail orang pertama, nabi pertama yang pandai berkuda. Berkat hidup bersama dengan suku Jurhum yang sudah biasa beternak, bercocok tanam, bertani, berkuda. Itu Ismail. Manfaatnya Bapak Ibu, ada satu komunitas barokah dari Allah kalau taat kepada Allah. Nah Bapak Ibu, setelah menginjak usia dewasa seperti pada umumnya orang laki-laki menikah, berkeluarga. Ismail berumah tangga dengan anaknya kepala suku Jurhum. Sebagai hadiah dinikahkan dengan Ismail. Ibrahim datang menengok anaknya. Ketika datang ke rumah, Ismail tidak ada, sedang berburu. Yang dijumpai hanya istrinya. Ibrahim bertanya, kemana Ismail sedang berburu? Bagaimana kehidupan rumah tanggamu? Istri yang ini Bapak Ibu, ketika ditanya Ibrahim, banyak mengeluh, tidak pernah terucap satu kalimat pun alhamdulillah, nggak pernah. Kami hidup susah, banyak masalah. Maka Ibrahim berpamitan dan meninggalkan pesan, tolong sampaikan kepada Ismail kalau nanti datang, tadi aku datang. Namanya Ibrahim, pesan aku sampaikan kepada Ismail supaya mengganti palang pintunya. Ibrahim pulang. Ismail datang. Tanya, ada yang datang? Ada. Seorang lelaki namanya Ibrahim. Ada pesan? Ada. Apa pesannya? Suamiku diminta mengganti palang pintunya. Ismail jawab, yang datang tadi adalah ayahku. Namanya Ibrahim. Seorang nabi juga. Dan dia berpesan, aku diminta menceraikan kamu. Maka sekarang aku antar pulang. Ini bahasa halus Pak. Orang Arab, orang Badui, tapi bahasanya halus. Kalau menceraikan istrinya dengan bahasa mengganti palang pintunya. Paham ya? Nah, sekarang kalau Bapak udah paham, nggak boleh bilang itu sama istrinya. Nanti dianggap cerai. Aduh, tiwas ngaji ngerti, kok mending orang ngerti. Nah, sekarang udah
ganti pintunya, waduh, itu udah cerai berarti ya. Begitu mudah Ismail menceraikan istrinya hanya karena kalau ditanya Ibrahim bapaknya, ditanya mertuanya, mengeluh terus gak pernah alhamdulillah. Ya karena gak pantas. Tidak pantas bagi seorang istri Nabi suka mengeluh. Ini pelajaran buat kita. Kalau kita tidak boleh mengeluh. Lalu Ismail berkeluarga lagi dengan seorang istri yang penduduk Jurhum juga. Dan Ibrahim datang, tidak ketemu. Ismail kan berburu. Sama pertanyaannya, tapi jawaban istri yang kedua ini selalu alhamdulillah, kami senang, kami rukun, sejahtera, sehat. Ibrahim senang. Maka pesannya, tolong pertahankan palang pintunya. Lalu Ibrahim pulang, tapi tidak ke Palestina, mampir ke istrinya yang Hajar itu dan menetap lama di situ. Ismail datang. Tanya, tadi yang datang siapa? Lelaki bernama Ibrahim dan pesannya supaya mempertahankan palang pintunya. Berarti melanjutkan rumah tangganya. Dan bersama dengan istri yang kedua ini, Ismail dikaruniai anak, 12 anak laki-laki, 1 perempuan. Kabeh boten? Kabeh. Kabehnya Gusti Allah. Kabehnya Allah mesti ramu. Allah suka banget kabehnya Allah, kabehnya Allah ya makmur sejahtera. Bapak Ibu, ini ada 2 riwayat. Setelah Ibrahim menetap di Mekah, kemudian Ismail sudah dewasa, usianya mencapai usia kenabian, baru Allah perintahkan Ibrahim lewat mimpi menyembelih anaknya. Yang sering kita dengar ceritanya Ibrahim menyembelih anaknya bernama Ismail ketika kecil. Betul? Ternyata Bapak Ibu, hasil kajian yang masuk akal, perintah menyembelih ketika Ismail sudah mencapai usia kenabian. Berapa tahun? 40 tahun. Ibrahim diangkat Nabi 40 tahun, Muhammad 40 tahun, Musa 40 tahun, Isa 30 tahun. Kecuali Nabi Yahya sejak kecil sudah jadi Nabi, itu Nabi Yahya. Sehingga kalau sudah jadi Nabi, nalar Ibrahim menyebutkan perintah Allah disembelih, tidak nolak. Coba lihat tak boleh ya, rayu. Kisah ya. Sampai di sini dulu ya. Ini belum tuntas Bapak Ibu, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita sudah punya gambaran bagaimana asal usul riwayat terjadinya ibadah Idul Kurban sama Idul Adha ya. Idul Adha yang di dalamnya ada ibadah haji, ada ibadah kurban, itu dari kehidupan Nabi Ibrahim bersama Ismail dan juga istri yang kedua bernama Hajar. Kalau yang pertama salah, nanti riwayatnya lain. Itu nanti riwayatnya dengan nabi-nabi Bani Israel. Kali ini riwayatnya Ismail kasih turun-temurun sampai pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. قد قامت الصلاة
الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله